Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya Anies Baswedan berpeluang bergandeng atau diduetkan dengan kader PDIP yang namanya Prasetyo, ya, mereka ketua DPRD DKI Jakarta. Tapi pada kenyataannya adalah Prasetyo ini kan pengkritik habis-habisan di tahun 2017 sampai 2022 terkait dengan kebijakan-kebijakan Anies Baswedan ya di Pilkada DKI Jakarta. Di pemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Maka sekarang ini ada kombinasi religius nasionalis, katanya Anies Prasetyo berpeluang borong suara. Nah, saya kira cocok juga sih sebenarnya begitu kan. Yang penting kader PDIP silakan begitu. Tapi saya rasa juga tidak mungkin kader PDIP mengambil Prasetyo, Adi Prasetyo begitu kan ya, kalau menjadi wakil dari Anies Baswedan. Karena kenapa? Karena yang paling dekat dengan DPP di situ begitu adalah dengan Bu Mega, tergantung dari Hasto. Makanya kalau ini diduetkan dengan dengan Anies Prasetyo, saya kira agak jauh begitu. Tapi saya yakin ya Anies Baswedan dengan kader PDIP. Saya yakin dan saya yakinnya itu. Kenapa? Karena kita lihat saja sanjungan PDIP sekarang kepada Anies Baswedan sangat luar biasa. Dibela sana sini begitu kan. Mulai dari Adian, Hasto dan sebagainya begitu. Padahal dulu ya menjadi rival mereka. Ya begitu kan ya. Tapi ya itulah politik yang ada. Makanya pertanyaannya sekarang coba ya klik di komentar di bawah ini. Setuju nggak kalau Anies Baswedan dengan kader PDIP yang namanya Prasetyo ya, ketua DPRD DKI Jakarta. Setuju nggak begitu kan? Nah, coba klik di kolom komentar. Tapi pada kenyataannya saya sah-sah aja dengan siapapun. Karena dengan siapapun begitu Anies Baswedan ini menang. Mau diduetkan dengan siapapun mereka menang. Karena lawan-lawan dari Anies Baswedan ya selain Ridwan Kamil saya kira enteng begitu kan ya. Sangat enteng ya. Ada yang mengatakan setuju-setuju aja, asalkan jangan Kaisang. Benar tuh begitu kan ya. Ya maunya PDIP ya silahkan begitu dengan siapapun. Tapi dengan suasana yang ada begitu, maka kalau dengan Kaisang agak jauh begitu kan ya. Tapi ya bukan tidak mungkin di situ. Makanya ya ada yang berkomentar Anies yang berpeluang borong suara bukan karena berpasangan dengan Prasetyo ini. Orang ini yang dulu kerjanya nyinyirin segala kerja dan prestasi Anies itu kan. Ada yang pernah dengar apa prestasinya? Ini komentar dari netizen. Biasa dalam dunia politik begitu. Mau diduetkan dengan siapapun. Kalau dengan Kaisang misalnya ya, karena tergantung dari PKB, Nasdem, PKS, mereka terbuka kepada Kaisang. Tergantung mereka, bukan tergantung pada Anies Baswedan. Makanya kalau ini Kaisang diterima proposal mereka begitu kan ya, untuk menjadi diduetkan dengan Anies Baswedan, saya kira ya PDIP semakin semakin terpojok di situ. Partai Gerindra, Golkar pasti akan mendukung Kaisang. Ya, tapi agak sulit begitu kan. Nampaknya seorang Kaisang mereka di DKI Jakarta sangat kecil. Survei mereka sangat kecil. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi biasanya seorang Jokowi dan terah Jokowi biasanya kalau ya surveinya di Jakarta kecil ya bisa saja ini kebalikannya begitu kan. Dalam artian bahwa seorang Gibran sudah memutuskan misalnya di Jawa Tengah, bukan tidak mungkin mereka akan kembali ke Jakarta. Karena di Jakarta itu potensial, itu yang diharapkan begitu kan. Ya, yang diharapkan di situ begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira politik kita kalau diduetkan dengan PDIP segera mendeklarasikan itu begitu. Kalau tidak segera dideklarasikan, wah saya kira ini akan dipinang oleh orang lain begitu, karena Anies Baswedan menjadi rebutan. Mari kita baca ya. Kombinasi religius nasionalis Anies Prasetyo berpeluang borong suara. Bisa saja. Apabila pasangan Anies Baswedan Prasetyo Edy Marsudi pada Pilkada Jakarta 2024 maka berpeluang besar memborong suara pemilih. Anies Prasetyo akan mampu menembus perolehan suara di atas 50% plus 1, artinya bisa menang satu putaran. Menurut Sugianto, Anies dikenal sebagai tokoh yang mewakili kelompok religius selamat
selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies kerap menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai keagamaan dan mendapatkan dukungan kuat dari berbagai organisasi keagamaan ya dan komunitas muslim. Nah, itu saya kira akan menjadi catatan penting di situ begitu kan ya. Karena dengan adanya seperti itu saya kira kekuatan Anies Baswedan ya apalagi ditambah dengan PDIP mereka kuat begitu. Dengan Kaisang saya kira boleh-boleh aja tapi bagi kami lebih baik dengan PDIP aja begitu kan ya. Biar seru demokrasi kita. Artinya apa? Anies Baswedan representasi oposisi dan menjadi kuda hitam untuk melawan pemerintah. Tapi di satu sisi mereka kan punya senjata begitu kan. Di DKI Jakarta kalau PDIP dan simpatisannya semuanya mereka tetap solid begitu kan ya. Maka kemudian yang terjadi situ adalah pasti Anies Baswedan ini disanjung. Ya ini permainan popularitas antara Gibran dengan Anies Baswedan itu aja sih sebenarnya. Makanya kalau bisa media-media yang kemudian simpatisan terhadap Anies Baswedan di situ apalagi pendukung-pendukung PDIP, maka seorang Gibran ini nanti tidak bisa berkutik begitu kan ya. Karena media itu wah sangat cepat sekali sekarang ini apalagi punya simpatisan ya. Bahkan ya mereka bercerita bahwa sementara Prastio di mata Sugianto adalah seorang politikus yang kenal sebagai perwakilan dari kelompok nasionalis. Sebagai Ketua DPRD Jakarta, kata Sugianti, Prastio telah menunjukkan dedikasinya dan memperjuangkan kepentingan partai Jakarta tanpa memandang latar belakang agama dan suku. Duet ideal Anies Prastio diyakini Sugianto akan mampu merangkul dan mewakili kelompok besar dalam masyarakat Indonesia, yaitu religius dan nasionalis. Pengalaman dan rekam jejak mereka sangatlah tinggi. Ya, ini kan dari kader PDIP begitu kan ya. Tapi satu sisi kabarnya PDIP akan tetap mengajukan Pramono Anung begitu kan ya untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta kabarnya. Tapi satu sisi kan bisa saja Pak Andika menjadi wakil mereka, bisa saja yang lain. Biasanya ini PDIP itu biasanya orang yang kemudian tidak dibicarakan yang kemudian mereka ambil. Biasanya begitu kan ya. Tapi ya inilah politik tergantung dari PDIP. Siapapun wakil dari PDIP, ya saya kira Anies Baswedan, saya yakin dan saya yakinnya itu kemenangan bagi Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakinnya itu. Makanya Anies Baswedan tidak perlu capek-capek sana sini sebenarnya ya, karena kekuatan elektabilitas dan kepercayaan atau trust masyarakat kepada Anies Baswedan itulah sangat tinggi. Mungkin satu sisi perlu mungkin ada pelemahan begitu kan ya, tetapi kelemahan itu saya kira sedikit begitu dibandingkan dengan Koalisi Indonesia Maju yang sekarang masih sibuk dan kebingungan mencari sosok untuk mengalahkan Anies Baswedan. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.